Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis modal kanvas. Tetapi sebelum itu, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri juga jabatannya. Perkenalkan, nama saya sendiri yaitu Nabila Rizal Syadi sebagai CEO dan CMO. Kemudian ada Fatur Rahman Azari sebagai CPO dan COO dan juga Nausita Adia Kirana sebagai CFO. Kemudian bisnis yang kami jalankan yaitu sebuah laundry yang berbasis website, dan kami memberi nama bisnis kami yaitu BLB atau bukan laundry biasa. Tapi sebelum kita masuk kepada topik pembahasan inti, BMC sendiri itu apa sih? Nah, BMC adalah suatu alat manajemen strategis di mana alat tersebut untuk mendefinisikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Kemudian cara yang terbaik untuk menggunakan BMC sendiri adalah dengan melihat segmen pelanggan kita terlebih dahulu dan mencari tahu di mana produk atau layanan yang akan kita buat dapat memecahkan masalah bagi pelanggan kita. Kemudian hal lain yang perlu kita ukur dan pahami adalah ukuran pasar atau market size dan berapa banyak orang yang terdapat di segmen pelanggan kita, karena ini akan membantu kita dalam memahami pasar dari perspektif mikro dan makro. Kemudian tak hanya itu, terdapat 9 elemen penting yang dapat mengarahkan kita dalam menentukan sistem kerja perusahaan, sekaligus memeriksa apakah aktivitas dalam perusahaan kita sudah berjalan dengan baik dan sesuai sistem. Di sisi kanan BMC sendiri berfokus pada pelanggan atau eksternal, kemudian di sisi kiri BMC yaitu berfokus pada perusahaan tersebut atau dalam bisnis atau yang kita sebut sebagai internal. Kemudian baik faktor eksternal maupun internal sendiri akan bertemu di sekitar proposisi nilai yang merupakan pertukaran nilai antara bisnis kita dan bisnis pelanggan kita. Tak hanya itu, tujuan dari pembuatan bisnis model kanvas ini tentu saja untuk memudahkan pemilik usaha dalam menjalankan bisnisnya, dan strategi yang dijalankan pun menjadi lebih terstruktur karena memiliki panduan yang jelas. Adapun tujuan lebih detailnya yaitu yang pertama, mempermudah para perintis bisnis yang masih pemula untuk menentukan alur jalannya bisnis dari yang paling dasar. Yang kedua ada merangkum bisnis plan dalam konsep yang lebih jelas dan padat. Yang ketiga yaitu mempersiapkan proposal dan bentuk baru untuk mendapatkan investor. Yang keempat yaitu media justifikasi atau penentuan terhadap potensi bisnis yang akan dijalankan pada bisnis tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan BMC bagian customer segments, customer relationship, dan channels. Baik, customer segment sendiri yaitu praktik membagi basis pelanggan menjadi kelompok individu yang serupa dengan cara tertentu seperti usia, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan berbelanja. Customer segment sendiri pada bisnis kami adalah hotel, guest house, dan sekolah asrama, tetapi tidak memandang jenis kelamin dan batasan usia, tetapi kami membatasi tidak berlaku untuk bayi. Seperti yang telah teman kami jelaskan pada minggu sebelumnya mengenai chapter 12 yaitu Making the Standardization and Adaptation Decision. Customer relationship sendiri yaitu suatu proses komunikasi khususnya dengan konsumen yang berfokuskan untuk menarik calon konsumen baru dan mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas hubungan dengan konsumen yang sudah ada seperti member card, diskon dan promosi penawaran khusus, hadiah eksklusif, dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan hotel, rumah sakit, dan kantor. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh teman kita pada minggu kemarin di chapter 12 buku Introduction Global Business yaitu second edition, di mana dalam buku tersebut pada subbab Developing the International Promotion Mix dijelaskan bahwa manajer pemasaran internasional memiliki 4 metode utama yang dapat digunakan untuk memperbanyak produk dan layanan di pasar internasional, yaitu advertising dan sales promotion. Kemudian pada bisnis kami sendiri, sales promotion ini terdapat diskon dan penawaran khusus.
Dan ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan dan mungkin sebagian besar signifikan karena promosi penjualan dapat menghasilkan manfaat yang nyata pada waktu yang singkat. Kemudian yang terakhir yaitu channel. Channel adalah beberapa aktivitas yang dilakukan untuk memperkenalkan dan menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian adanya website akan membantu calon konsumen kita mengetahui detail produk atau jasa yang akan kita jual atau tawarkan. Channel juga merupakan perantara di mana pelanggan atau calon pelanggan kita mengenal, mencoba, dan mengevaluasi value proposition dari layanan yang kita tawarkan. Dan bagian penting dari channel adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan seperti yang teman-teman saya tulis pada rangkuman chapter 12 dan jelaskan pada minggu kemarin mengenai developing the international distribution mix yang terdiri dari channels of distribution dan physical distribution. Kemudian untuk bisnis kami sendiri, yang pertama ada social media, website BLB sendiri, brosur, dan juga banner. Kemudian ada layanan pick up delivery. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melista Ardia Kirana dengan NIM 22515 Di sini saya akan menjelaskan tentang BMC dari bisnis laundry kami, bagian partnerships, revenue streams, dan cost structure. Pertama, saya akan menjelaskan tentang key partnerships. Dalam sebuah bisnis, perlu untuk membangun koneksi atau dengan bekerja sama dengan pihak lain, seperti untuk supplier, distributor, dan kontraktor. Yang pertama, kami menerapkan key partnerships untuk mensuplai bahan baku seperti deterjen, softener, dan pewangi pakaian. Barang-barang tersebut merupakan hal utama atau barang utama yang digunakan dalam jasa kami. Kedua, kami mensuplai plastik untuk mengemas pakaian, laundry yang telah selesai atau siap diantar. Yang ketiga ada distributor dan servis mesin cuci. Di sini kami menggunakan partner karena belum memiliki teknisi jika manakala ada mesin cuci yang rusak. Selanjutnya, kami bekerja sama dengan web developer untuk membuat aplikasi laundry berbasis website. Website ini nantinya akan digunakan untuk customer untuk memakai jasa laundry kami, sehingga customer tidak perlu ribet pergi ke outlet kami, dan cukup menggunakan atau mengakses melalui website yang telah kami buat. Dan yang terakhir, kami bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi Android untuk mengiklankan atau mempromosikan bisnis kami di sosial media, yang berguna untuk meng-engage lebih banyak audiens atau customer. Key partnerships ini mirip dengan outsourcing yang dibahas dalam buku Introduction Global Business Second Edition Chapter 11. Dalam buku ini dijelaskan bahwa outsourcing melibatkan perusahaan yang mensubkontrakkan fungsi produksi tertentu kepada pihak ketiga. Bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang revenue streams, yang dapat didefinisikan sebagai sumber utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan atau penjualan dari produk atau jasa yang menghasilkan omset atau sales atau revenue. Blok bangunan arus pendapatan menggambarkan uang tunai yang dihasilkan oleh perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan, bahwa biaya harus mengurangi pendapatan untuk menghasilkan pemasukan. Suatu model bisnis melibatkan dua jenis arus pendapatan, yaitu pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran oleh pelanggan dan pendapatan yang berkelanjutan atau bersifat berulang yang dihasilkan dengan memberikan proposisi nilai pada pelanggan maupun menyediakan dukungan pelanggan pasca pembelian, seperti halnya bonus. Arus pendapatan dari bisnis kami adalah pembayaran transaksi dari satu kali pembayaran yang diperoleh dari hasil penjualan jasa kami, yaitu cuci kilauan, cuci kering, cuci kilat, dan setrika. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cost structure. Di dalam elemen ini atau bagian ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Skala biaya yang dikeluarkan, baik biaya untuk menghasilkan produk atau jasa, biaya aktivitas perusahaan, dan pembayaran ke key partnerships disebut juga dengan cost structure. Untuk pembagiannya dibagi menjadi dua, yaitu fixed cost atau biaya tetap, dan variable cost, yaitu biaya tidak tetap atau biaya yang bisa berubah-ubah tergantung oleh biaya dari barangnya sendiri atau kebutuhan dari perusahaan kami.
Fixed cost dari perusahaan kami terdapat biaya sewa tempat outlet, biaya gaji karyawan, dan variabel cost dari perusahaan kami terdapat biaya listrik, air, gas, dan internet, biaya bahan baku deterjen, biaya bahan baku softener dan pewangi pakaian, biaya plastik packaging, biaya servis mesin cuci, biaya ads untuk promosi di media sosial, dan biaya pembuatan website laundry. Baik, Perkenalan saya Peter Manazari, bisa dijelaskan key activities, key resources, dan value proposition dari perusahaan yang kami akan buat, yaitu BLB, bukan laundry biasa. Sebuah perusahaan jika ingin maju dan bergerak, mestilah harus tahu bagaimana aktivitas yang bisa menunjang perusahaan tersebut. Maka dari itu, kita perlu yang namanya key activities. Selanjutnya, kita sudah membahas sebuah perusahaan yang harus maju dan bergerak, tapi apakah itu mungkin akan terlaksana tanpa sumber daya yang mumpuni. Maka dari itu kita memerlukan key resources untuk penunjang perusahaan. Dan jika perusahaan sudah besar dan berjalan sekaligus meningkat secara konsisten, maka dari itu akan menunjukkan nilai dari sebuah perusahaan, dan kita akan bahas dalam value proposition. Sudah dulu intronya, kita masuk ke bagian inti, yaitu key activities. Jadi key activities ini berisi mengenai hal apa saja yang akan perusahaan lakukan dalam sebuah bisnis. Jadi poin pertama yaitu adalah jasa laundry modern. Maksudnya apa? Jadi di sini kami bertiga akan membuat bisnis perusahaan bertipe jasa dengan balut teknologi masa kini agar bisa mendapatkan pasar baja perkuliahan. Mending dari diskusi yang kami sebelumnya, kami membuat jasa laundry, tetapi bukan jasa laundry biasa seperti namanya BLB, bukan laundry biasa. Kami akan berfokus memenuhi kebutuhan pasar dengan menggunakan website dan media sosial untuk kemudian menjangkau pelanggan yang tidak bisa langsung datang ke gedung utama kami. Masuk ke poin kedua, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Di sini tentu kami sadar sebuah perusahaan hebat tentu tidak bisa berdiri tanpa sumber daya yang berada. Jadi salah satu kegiatan kami dalam perusahaan ini adalah melakukan pengembangan SDM. Seperti CFO kami, Melsi mungkin akan mencari mentor dulu agar lebih paham bagaimana keuangan dan finance sebuah perusahaan. Setelah itu, Rizka sebagai CEO dan COO perusahaan kami akan mengikuti banyak pelatihan tentang bagaimana CEO dapat memimpin perusahaan dan COO untuk bisa mengorganisir segala hal yang ada dalam perusahaan. Hal-hal ini sejalan dengan apa yang ada di buku Introduction Global Business Understanding the International Environment chapter 11 bagian Global Strategic Human Resource Management, di mana di sana mengatakan statistik sumber daya manusia dapat memberi petunjuk yang berguna untuk membangun dan menjalankan operasi perusahaan di berbagai negara serta wilayah nasional tertentu. Masuk ke poin ketiga, yaitu marketing. Marketing di perusahaan kami tidak melakukan akses penjualan dan promosi di suatu daerah tanpa didasari oleh suatu riset pasar dan kondisi geografis daerah tersebut. Kami yakin dengan tahu data sebuah daerah dan mengerti bagaimana masyarakat di daerah tersebut beraktivitas, kami akan bisa datang dan menemukan diri sesuai kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Semisal seperti Malang, yang mayoritas banyak mahasiswa dan mahasiswa dari seluruh penjuru daerah di Indonesia, yang mana mereka pasti membutuhkan jasa laundry yang disimpel dan juga efisien untuk membantu mereka di perkuliahan. Terutama mereka yang memiliki tugas yang banyak dan tidak terpikirkan untuk mencuci baju sendiri di kos atau di rumah mereka. Ketika sudah memiliki poin itu, perusahaan kami akan segera merealisasikan dibuatnya cabang di daerah tersebut. Ini cocok sebagai representasi chapter 12 bagian marketing research, di mana itu mengharuskan perusahaan mencari informasi terlebih dahulu untuk bisa dapat membuat keputusan besar perusahaan. Masuk ke poin keempat, yaitu customer service atau layanan pelanggan. Layanan pelanggan diperlukan untuk tahu bagaimana feedback masyarakat ke perusahaan. Chapter 12 bagian Developing the International Customer Service Mix juga mengatakan demikian. Perusahaan dapat menjadi lebih sadar jika mereka mendengar keluhan dan dapat menangani masalah dengan segera. Masuk ke poin kelima, yaitu pengembangan website. Pengembangan dan pembuatan website dilakukan untuk bisa menunjang layanan perusahaan, terutama dalam hal promosi dan penyebaran secara luas informasi tentang bagaimana apa saja perusahaan dan diunggulkan. Sebagaimana disebut di chapter 11 bagian Global Human Resource Management. Masuk ke poin terakhir di activities, yaitu pengadaan sumber daya material fisik dan teknologi seperti iklan melalui banner dan ads media sosial. Sebuah perusahaan membutuhkan sumber daya material fisik dan sosial untuk kebutuhan promosi jasa atau produk sebuah perusahaan. Poin ke-6 ini terkait dengan poin kelima dan poin kedua sebelumnya mengenai promosi dan pengembangan sumber daya yang ada. Di dalam chapter 12 sebagai advertising, dijelaskan perusahaan harus dapat mengerti promosi iklan seperti apa yang efektif di suatu daerah untuk kelancaran jalannya perusahaan tersebut. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu key resources. Jadi di sini kita akan membahas mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis ini. Langsung ke poin pertama, yaitu sumber daya 6M. Man, money, material, machine, method, and market. Man di sini seperti CEO, COO, CMO, CTO, dan CFO. Man di sini sebagai modal perusahaan, material di sini sebagai
toko, tempat atau tempat home base perusahaan. Lalu mesin ini sebagai pengadaan mesin cuci, bahan pewangi, sabun, dan lain-lain untuk kebutuhan perusahaan. Di sini metode berperan sebagai cara bagaimana perusahaan berjalan tetap sustain di keuangan dan cara market. Perusahaan harus paham siapa dia di market pasar dan dengan siapa dan dari mana saja pelanggan mereka. Ini sudah dijelaskan di bagian customer segment oleh teman saya. Masuk ke poin kedua, yaitu keadaan sosial dan geografis. Di sini saya sebagai CTO memiliki peran penting, yaitu untuk mendapatkan informasi sosial dan geografi teknologi sebuah daerah agar bisa mengenal dan memahami bagaimana keadaan daerah tersebut. Masuk ke poin ketiga, yaitu teknologi platform website. Sumber daya website dikerjakan oleh tim pengembangan website yang direcord oleh CTO. Masuk ke poin terakhir, yaitu standarisasi dan adaptasi. Poin ini berhubungan dengan poin kedua sebelumnya. Setelah informasi didapatkan, perusahaan harus dapat menentukan standar perusahaan dan adaptasi untuk bisa menyesuaikan pasar di daerah tersebut. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu value proposition. Value proposition sendiri adalah tentang nilai dan kelebihan dari produk kita atau jasa kita dari kompetitor yang lain. Yang pertama ada jasa laundry kami dibungkus dengan bahan teknologi yang keren. Yang kedua jasa dibungkus dengan promosi yang ramah dilakukan anak muda. Yang kedua ada pemisahan jasa laundry praktis melalui media sosial dan website. Yang ketiga ada ramah dari tempat waktu dalam pelayanan terhadap pelanggan. Yang keempat ada menerima jasa delivery yang terjemput, baju kotor, baju bersih. Dan kelima menerima pembayaran dari berbagai platform tunai dan non tunai. Selanjutnya penjelasan akan dilakukan teman saya, yaitu Masita Ardia Kirana. Terima kasih. Dari presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.